1. Jumlah partai politik lokal, peserta pemilu 2009, di Provinsi Aceh, adalah A. 3 partai politik, B. 4 partai politik, C. 5 partai politik, D. 6 partai politik, E. 7 partai politik. Jawabannya, 6 partai politik. 2. Jumlah partai politik lokal, peserta pemilu 2014, di Provinsi Aceh, adalah A. 3 partai politik, B. 4 partai politik, C. 5 partai politik, D. 6 partai politik, E. 7 partai politik. Jawabannya, 3 partai politik. 3. Jumlah partai politik lokal, peserta pemilu 2019, di Provinsi Aceh, adalah A. 3 partai politik, B. 4 partai politik, C. 5 partai politik, D. 6 partai politik, E. 7 partai politik. Jawabannya, 4 partai politik. 4. DKPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah A. Teguran tertulis, B. Peringatan keras, C. Pemberhentian sementara, D. Pemberhentian tetap, E. Pemberhentian tetap dan denda. Jawabannya, pemberhentian tetap. 5. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk A. Keputusan DKPP dan pedoman pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, B. Surat edaran DKPP dan juknis tata cara pengaduan, C. Peraturan DKPP dan keputusan DKPP, D. Peraturan DKPP dan maklumat DKPP, MOU antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jawabannya, peraturan DKPP dan keputusan DKPP. 6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara? A. 7 hari, B. 14 hari, C. 21 hari, D. 23 hari, E. 30 hari. Jawabannya, 23 hari sebelum hari pemungutan suara. 7. Di bawah ini, yang tidak termasuk lembaga negara di Indonesia, setelah amandemen UUD 1945, adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Dewan Pertimbangan Agung, E. Presiden. Jawabannya, Dewan Pertimbangan Agung. 8. Masa tenang berlangsung selama A. 3 hari sebelum hari pemungutan suara dan dapat ditambah jika KPU menghendaki, B. 3 hari sebelum hari pemungutan suara dan dapat dikurangi jika KPU menghendaki atas rekomendasi Bawaslu, C. 3 hari sebelum hari pemungutan suara, D. 3 hari sebelum hari pemungutan suara dan dapat ditambah atau dikurangi maksimal 1 hari. Jawabannya, 3 hari sebelum hari pemungutan suara. 9. Penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu, salah satunya berpedoman pada prinsip perlindungan data pribadi. Undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi adalah A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, C. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022, E. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Jawabannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. 10. DP4 atau data penduduk potensial pemilih pemilu adalah data kependudukan yang berasal dari A. Kementerian Dalam Negeri, B. Kementerian Hukum dan HAM, C. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol, D. Badan Pusat Statistik, BPS, E. Pemerintah Kabupaten, Kota. Jawabannya, Kementerian Dalam Negeri.
11. Yang termasuk tahap pelaksanaan pemilu kepala daerah adalah A. Penetapan daftar pemilih tetap, B. Kampanye, C. Pendaftaran, dan penetapan pasangan calon, D. Pembentukan Panwas, pemilu kada, E. Jawaban A, B, C, dan D semua benar. Jawabannya, jawaban A, B, C, dan D, semua benar. 12. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Tertuang dalam A. Pasal 22B Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 22C Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 22D Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 22E Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945, E. Pasal 22A Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya, Pasal 22E Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945. 13. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, tertuang dalam A. Pasal 22E Ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 22E Ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 22E Ayat 4, Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 22E Ayat 5, Undang-Undang Dasar 1945, E. Pasal 22E Ayat 6, Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya, Pasal 22E Ayat 5, Undang-Undang Dasar 1945. 14. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN yaitu A. Berusia paling rendah 17 tahun, B. Tidak menjadi anggota partai politik, C. Berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk PPK, PPS, dan PPSLN, D. Berdomisili di wilayah kerjanya, E. Semua jawaban benar. Jawabannya, semua jawaban benar. 15. Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan secara rinci PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota diatur dalam A. Peraturan Mahkamah Konstitusi, B. Peraturan DKPP, dan penjelasannya, C. Peraturan KPU, dan penjelasannya, D. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan KPU, dan Keputusan KPU, E. PKPU. Jawabannya, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan KPU, dan Keputusan KPU. 16. Dalam hal di suatu wilayah, pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya, yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan, maka dilakukan A. Pemilihan lanjutan, B. Pemilihan suara susulan, C. Pemilihan suara ulang, D. Pemilihan langsung, E. Pemilihan putaran kedua. Jawabannya, pemilihan suara ulang. 17. Yang berwenang menetapkan tata kerja PPK, PPS dan KPPS adalah A. KPU Kabupaten, Kota, B. KPU Provinsi, C. KPU RI, D. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, Kota, E. DKPP. Jawabannya, KPU RI. 18. Berikut ini merupakan kewajiban dari KPPS, kecuali A. Menempelkan daftar pemilih di TPS, B. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPK, C. Menyerahkan kotak suara yang tersegel, berisi surat suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, D. Menjaga dan mengamankan keutuhan surat suara setelah penghitungan suara, dan setelah kotak suara disegel, E. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS. Jawabannya, menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPK.
19. Partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara, paling sedikit, dari jumlah suara sah nasional, untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. A. 3,5%, B. 4%, C. 5%, D. 3%, E. 2%. Jawabannya, 4%. 20. Berikut ini tugas, wewenang dan kewajiban panitia pemilihan kecamatan di Undang-Undang Pemilu, kecuali A. Membantu KPU Kabupaten, Kota, dalam menyelenggarakan pemilu, B. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Panwas Kecamatan, C. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, D. Mengumumkan daftar pemilih sementara, E. Mengumumkan daftar pemilih potensial. Jawabannya, mengumumkan daftar pemilih sementara. 21. Pemilih yang memiliki KTP elektronik, yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap, dan daftar pemilih tambahan, dapat menyalurkan hak pilihnya dengan persyaratan, kecuali A. Memilih di TPS manapun, untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, B. Memilih di TPS yang ada di RT/RW, sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP elektronik, C. Mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada KPPS setempat, D. Melakukan pencoblosan 1 jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir, E. Tidak dapat melakukan pencoblosan. Jawabannya, memilih di TPS manapun untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. 22. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi, kecuali A. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara, B. Pelaksanaan pemberian suara, C. Rapat pemungutan suara, D. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS, pengawas pemilu, saksi peserta pemilu, dan petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS. Jawabannya, pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS, pengawas pemilu, saksi peserta pemilu, dan petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS. 23. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis, tertulis dalam A. Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, E. Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya, Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. 24. Calon Bupati, dan calon Wakil Bupati, calon Wali Kota, dan calon Wakil Wali Kota, adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh A. Partai politik, yang didaftarkan, atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, B. Gabungan partai politik, yang didaftarkan, atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, C. Perseorangan yang didaftarkan, atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. D. Semua jawaban A, B, C benar. Jawabannya, semua jawaban A, B, C benar. 25. Syarat minimal dukungan untuk bisa menjadi calon bupati dari unsur perseorangan, independen, sebanyak A. 5% dari DPT pemilu terakhir, B. 5,5% dari DPT pemilu terakhir, C. 6% dari DPT pemilu terakhir, D. 6,5% dari DPT pemilu terakhir, E. 7% dari DPT pemilu terakhir. Jawabannya, sebanyak 6,5% dari DPT pemilu terakhir. 26. Mengumumkan daftar pemilih sementara, DPS, merupakan salah satu tugas dari A. Pantarlih, B. KPPS, C. PPK, D. Panitia Pemungutan Suara, E. Komisi Pemilihan Umum. Jawabannya, Panitia Pemungutan Suara. 27. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU, Kabupaten, Kota dibantu oleh, kecuali A. Pantarlih, B. KPPS, C. PPS, D. Panitia Pemilihan Kecamatan, E. KPU Provinsi. Jawabannya, KPPS. 28.
Penyelenggara pemilu terdiri dari A. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan KPPS. B. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam, pengawas desa kelurahan, dan pengawas TPS. C. DKPP, dan tim pemeriksa daerah. D. KPU, Bawaslu, dan DKPP. E. KPU, dan Bawaslu. Jawabannya, KPU, Bawaslu, dan DKPP. 29. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah AUUD 1945, B. Pembukaan UUD 1945, C. Pancasila, D. Piagam PBB Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jawabannya, UUD 1945. 30. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam, merupakan hakikat Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup bangsa, C. Ideologi bangsa, D. Kepribadian bangsa Indonesia, E. Bentuk pemerintah negara Indonesia. Jawabannya, pandangan hidup bangsa.